Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya yaitu Mufti Agilman. Dimana pada kali ini saya kembali akan menjelaskan yaitu materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan, dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Dimana kali ini saya akan menjelaskan yaitu pada materi latar belakang manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan MBS, konsep dasar MBS dan karakteristik MBS. Belakang manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan terjemahan dari School Based Management. Pertama kali istilah ini muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntunan dan perkembangan masyarakat setempat. Peran masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan sekolah. Pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Hal ini telah dilaksanakan oleh yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan. Berdasarkan fakta di lapangan, bahwasanya penerapan manajemen berbasis sekolah kurang berjalan secara efektif. Hal ini manajemen berbasis sekolah atau the manager review ditandai dengan kurang siapnya sumber daya manusia atau SDM dalam mengelolanya, sehingga tugas fungsi dan kurang berjalan secara maksimal. Di samping itu juga masyarakat juga kurang peduli terhadap kemajuan sekolah. Masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab sekolah hanyalah tanggung jawab pemerintah. Sekolah. Konsep MBS merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dengan pemerintahan. Strategi yang diterapkan agar penerapan MBS benar-benar meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan para kondisi yang kondusif untuk menerapkan MBS, yakni peningkatan kapasitas, komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Yang kedua yaitu membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis, transparan dan akuntabel, serta membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Menurut Bapak Kristiawan 2017 itu mengatakan bahwa meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS pengelolaan harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama dalam standar pengelolaan. Standar pengelolaan itu sendiri diharapkan dapat, yang pertama itu melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan, terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Yang ketiga yaitu menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan sekolah yang diharapkan dan dapat meningkatkan mutu lulusan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, itu menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Karakteristik manajemen berbasis sekolah atau MBS. Menurut Bapak Rohiyat 2010 itu dalam menguraikan karakteristik MBS, pendekatan sistem yaitu input proses dan output digunakan untuk memandunya. Yang pertama yaitu output yang diharapkan. Sekolah memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output terbagi menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output prestasi non-akademik. Yang kedua yaitu proses. Pada umumnya sekolah efektif memiliki sejumlah karakteristik proses, yaitu sebagai contohnya yang pertama itu proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, lingkungan sekolah yang aman dan tertib, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis. Yang sekolah memiliki kewenangan atau kemandirian, sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen.
sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Sekolah memiliki komunikasi yang baik, dan yang terakhir yaitu sekolah memanajemen lingkungan hidup sekolah secara baik. Input pendidikan, di mana memiliki kebijakan tujuan sasaran mutu yang jelas. Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan. Tujuan secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas bahwa keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu. Kebijakan, tujuan, sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah, sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada memiliki karakter tentu oleh warga. Penjelasan materi yang saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah pengolahan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.